Salam, sahabat firman yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh amat baik. Tanpa terasa kita hampir mengakhiri kuartal pertama di tahun 2021. Tuhan sungguh amat baik. Kita diberkati dengan firman Tuhan sepanjang hampir satu kuartal ini. Dan saya pribadi bersyukur kepada Tuhan karena kita jumpa lagi pada pelajaran rohani. Sebelum kita akan membacakan dan mempelajari firman Tuhan, mari sejenak sahabat firman kita mohon tuntunan Roh Kudus mengendalikan kepikiran kita dan menuntun kita untuk mengerti akan maksud Tuhan di dalam firman yang kita akan pelajari pada hari ini di dalam doa. Mari berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur oleh karena kasih setiamu selalu menyertai kehidupan kami. Saat yang indah ini sedia kami akan mempelajari firman Tuhan. Kebutuhan terbesar kami adalah kehadiran Roh Kudus untuk menguasai hati pikiran kami. Menuntun kami untuk mengerti maksud Tuhan di dalam firman yang kami akan pelajari pada hari ini. Kami menyerahkan firman ke dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, judul pelajaran kita adalah melaksanakan kasih. Ayat-ayat firman Tuhan yang kita akan bacakan di dalam Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13, dan Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Ayat inti kita terdapat di dalam Yesaya pasal 58 ayat yang ke-10. Firman Tuhan. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Sangat luar biasa pernyataan rohani yang kita dapati di dalam ayat inti kita pada hari ini. Yang saya lihat, saya ambil dalam ayat inti kita adalah apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, memuaskan hati orang yang tertindas, maka sahabat firman, terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Dan Tuhan akan menuntun engkau dan Ia akan memuaskan hatimu dan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan engkau akan seperti mata air yang tidak mengecewakan. Dan Tuhan akan memuaskan keinginanmu, memuaskan hatimu dan memenuhi kebutuhanmu di tanah yang kering dan tanah yang hangus dengan hal-hal yang baik. Dia akan memuaskan hatimu di tempat-tempat kering dan memuaskan hatimu dengan makanan melimpah. Dan engkau akan dipuaskan tepat seperti keinginan jiwa. Sangat luar biasa janji firman Tuhan yang kita dapati di dalam pelajaran firman pada hari ini. Apa yang Yesaya buat kepada umat manusia? Sahabat firman yang diberkati Tuhan, Yesaya membawa sebuah undangan dari Yesus. Dia mengundang kita untuk datang ke pelukan Yesus untuk memuaskan dahaga kita akan keselamatan. Di dalam Matius pasal 11 ayat 28, Yohanes pasal 4 ayat yang ke-13 dan sampai ayat yang ke-14. Untuk berbagi apa yang kita miliki dengan mereka yang memerlukan.
di dalam Lukas pasal 6 ayat 35. Dan menikmati kebersamaan dengan Tuhan atas hari Sabat. Matius pasal 12 ayat yang ke-8. Mari kita perhatikan sahabat firman, Yesaya pasal 55 ayat 1. Firman Tuhan, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Sahabat firman, ayat yang sangat luar biasa. Ayat ini mengingatkan kita bahwa harga keselamatan itu sangat mahal. Namun sahabat firman, kita harus membelinya. Itu tidak sia-sia, tapi tidak ternilai harganya. Biaya yang tinggi. Jika kita menginginkannya, kita harus menghargainya sahabat firman. Menginginkannya dan memintanya. Di dalam Kisah pasal 16 ayat 30 sampai 31. Harga yang mahal. Keselamatan itu dibayar dengan harga yang mahal. Dalam Roma pasal 6 ayat 23, kematian Allah sendiri adalah harga keselamatan kita. Namun Allah ingin memberikannya kepada kita secara gratis sebagai pemberian kasih Allah kepada manusia. Secara efektif, keselamatan tersedia bagi kita semua secara gratis. Dan Allah tidak menginginkan imbalan apapun. Itu gratis. Yang Allah inginkan adalah dalam Zakaria pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang keempat, Yesaya 33 ayat 11. Kembalilah kepada Allah. Demikian firman Tuhan semesta alam. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat, maka aku pun, kata Allah, akan kembali kepadamu. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari cara hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai Israel? Sahabat firman yang diberkati Tuhan, keselamatan adalah pemberian yang cuma-cuma. Untuk demikian ia harus dibeli dan dijual dalam pasar di mana pengasihan ilahi yang memimpin. Mutiara yang berharga itu digambarkan sebagai dibeli tanpa uang, sahabat firman. Di pasar ini semua bisa memperoleh harga surga. Dan Injil Kristus adalah satu berkat yang biasa diperoleh semua orang. Orang yang termiskin sanggup sama seperti orang yang terkaya membeli keselamatan. Karena tidak ada jumlah kekayaan dunia yang bisa memperolehnya. Ia diperoleh melalui penurutan dengan sukarela, dengan menyerahkan diri kita kepada Kristus sepenuhnya sebagai milik yang dibelinya sendiri. Sangat luar biasa, sahabat firman. Janji firman yang kita dapati pada hari ini. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Dalam Yesaya pasal 55 ayat yang 9. Pikiran kita tidak dapat memahami misteri keselamatan, sahabat firman. Itu hanya dapat dipahami secara rohani. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14. Oleh karena itu Allah memberi kita pengetahuan yang diperoleh untuk memahaminya. 1 Timotius 2 ayat 3 dan ayat yang keempat. Pengetahuan ini bertumbuh seiring dengan hubungan kita sehari-hari dengan Kristus. Di dalam Kolose 1 ayat 10, 2 Petrus 3 ayat yang 18. Namun sahabat firman, kita tidak akan pernah memahaminya sepenuhnya. Kita akan terus mempelajari rencana penebusan untuk selama-lamanya.
Sahabat firman yang diberkati Tuhan, tema penebusan adalah tema yang ingin dipelajari para malaikat. Itu akan menjadi pengetahuan dan nyanyian orang-orang yang ditebus sepanjang masa kekekalan yang tiada hentinya. Apakah tidak layak untuk dipikirkan dan dipelajari dengan cermat sekarang? Dalam Yesaya pasal 58 ayat 3 sampai ayat yang kelima, ayat yang ketujuh, kita perhatikan sahabat firman, ada dua hal penting menyangkut dengan puasa. Di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, puasa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mengapa? Karena pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, mendesak-desak burungmu. Kamu saling berbantah dan berkelahi, memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Akibatnya sahabat firman, suaramu tidak akan didengar di tempat yang tinggi. Dan mereka mencoba untuk melembutkan hati Allah dengan perbuatan keagamaan. Dan mereka berusaha untuk membeli pengampunan. Tetapi sahabat firman, Allah sama sekali tidak meminta hal itu. Karena pengampunan keselamatan itu disediakan gratis oleh Allah bagi barang siapa yang mau datang kepadanya dengan hati yang tulus. Yesaya 58 ayat 7 yang kedua sahabat film, mari kita perhatikan. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Saudaraku yang kekasih, dalam ayat ini puasa yang menyenangkan Allah. Hal-hal yang menyenangkan Allah tidak terkait dengan tidak makan untuk beberapa waktu. Tetapi mari kita perhatikan. Allah sangat senang ketika kita membagikan apa yang kita miliki dan peduli pada orang lain. Hal ini merupakan gaya hidup sahabat firman, bukan tindakan satu kali atau slogan semata-mata di dalam hidup ini. Dan puasa kita yang menyenangkan Allah hanya jika kita sudah menunjukkan kasih Allah kepada orang lain dalam tindakan kehidupan saudara dan saya. Sehari-hari kita tunjukkan kasih kita kepada saudara-saudara kekasih kita. Kemudian dia menuntun kita untuk memuaskan jiwa kita dan menguatkan kita. Di dalam Yesaya pasal 58 ayat yang ke-11. Sahabat firman yang diberkati Tuhan. Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia ini. Bagaimana supaya kita bersenang-senang dalam Allah, sahabat firman? Saudara, sahabat firman yang diberkati Tuhan, supaya kita bersenang-senang di dalam Allah, kita perhatikan Yesaya pasal, kita akan membaca Yesaya pasal 58 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormati dengan tidak menjalankan segala caramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Dan aku, kata Tuhan, akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhan yang mengatakannya. Sahabat firman yang diberkati Tuhan. Timbul pertanyaan, bagaimana jiwa yang menderita membantu orang lain dan hari Sabat saling terkait? Mari kita lihat bahwa tiga hal ini sahabat firman melibatkan konsentrasi pada Allah,
dan prioritasnya dan pengakuan ketergantungan kita kepadanya, kepada Allah. Dengan melakukan ketiga hal ini, kita mengejar kekudusan dengan meniru Allah yang merendahkan dirinya. Di dalam Filipi 2 ayat 8 menunjukkan kebaikan yang rela berkorban. Kolose pasal 10 ayat 38 dan berhenti bekerja pada hari Sabat. Kejadian 2 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Selain menyenangkan hati Allah, sahabat firman, memelihara hari Sabat juga mendatangkan berkat khusus bagi saudara dan saya. Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, perbuatan kebajikan adalah berkat ganda, menguntungkan si pemberi dan si penerima. Kebaikan itu, kesadaran akan perbuatan yang benar adalah salah satu obat terbaik bagi penyakit tubuh dan pikiran. Apabila pikiran senang dan bebas dari perasaan kewajiban yang telah dilakukan dengan baik dan rasa puas karena memberikan kebahagiaan kepada orang lain, maka pengaruh yang menggembirakan dan mengangkat jiwa memberi hidup baru kepada manusia seutuhnya. The Ministry of Healing, chapter 18, halaman 257. Sahabat firman yang diberkati Tuhan. Sangat luar biasa firman yang kita pelajari hari ini, yang memberikan semangat rohani bagi saudara dan saya, yang memberikan motivasi rohani bagi saudara dan saya, sehingga kita boleh memperhatikan apa yang Allah sediakan bagi saudara dan saya. Yang Allah sediakan dan Allah inginkan untuk kehidupan manusia, bukan sampai di dunia ini saja, tetapi Dia menginginkan agar semua orang mendapat keselamatan. Oleh sebab itu, sambutlah keinginan Allah dalam hidupmu. Kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Supaya Allah pun akan kembali kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur memuji nama-Mu, Bapa sungguh amat baik. Kami merasakan kuasa Roh Kudus menuntun kami ketika kami membacakan dan mempelajari firman Tuhan hari ini. Menyadari Bapa bahwa kami penuh dengan dosa dan noda. Kami tidak sanggup memahami akan firman ini. Oleh sebab itu kami mohon Roh Kudus akan mengartikan firman yang kami pelajari pada hari ini. Dan Roh Kudus akan menuntun kami untuk kami boleh tinggalkan akan segala macam kejahatan yang kami miliki. Dan kami boleh hidup dekat dengan Yesus. Mengambil Yesus sebagai juru selamat pribadi kami. Mengakui Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Dan kami mempersiapkan diri kami, diri orang lain, untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Bapak firman yang sangat luar biasa, yang memberikan motivasi rohani bagi kami. Kami berdoa, Tuhan kiranya sanggupkan kami, dan kami boleh dapat menjadi anak-anak Tuhan di dunia yang penuh dengan dosa ini. Ini doa kami, persembahkan doa ini, hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.